Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan berdiskusi melanjutkan diskusi kita di WA kemarin malam, yaitu mengenai pembuatan startup. Mungkin dari teman-teman apakah ada pendapat mengenai startup yang akan kita buat, dimulai dari saudara Krisna dan dilanjutkan dengan lainnya. Untuk pendapat saya, yaitu startup di bidang pelatihan atau mentoring bisnis kuliner. Alasan saya untuk membantu pertumbuhan usaha kuliner lokal atau UMKM agar dapat bersaing dan tumbuh menjadi usaha yang lebih besar. Konsep dari perusahaan ini yaitu melakukan pelatihan atau mentoring terhadap startup atau usaha yang join kepada kami dengan dilatih atau dibina untuk mengembangkan bisnisnya dan melakukan pemasaran berbasis digital. Startup atau usaha yang join pada kita akan dibekali materi sesuai kebutuhan usaha pada saat ini, yaitu pemasaran lewat branding, marketing, riset produk, F&B, dan lain-lain. Dan startup kami menyasar pelaku untuk dipasarkan ke masyarakat. Untuk melakukan digitalisasi sebagai strategi pivot untuk beradaptasi dengan menjembatani kebutuhan mereka dari hulu ke hilir, mulai dari proses migrasi offline ke online hingga strategi pemasaran berbasis digital. Cukup sekian, terima kasih. Yang kedua yaitu saya bisnis agen sembako. Pandemi virus corona menekan seluruh sektor termasuk bisnis. Untuk itu saya ingin memutuskan untuk membuka usaha di tengah pandemi, yaitu bisnis sembako. Alasan saya memilih bisnis sembako karena satu, modal usaha yang kecil, yang kedua, jenis yang bervariasi, ketiga, mudah dan praktis. Startup singkat yang harus diperhatikan dalam membuka usaha sembako yaitu yang pertama, modal usaha awal. Saya perlu menyediakan modal awal untuk membangun bisnis sembako. Jika tidak ada modal yang cukup, saya akan mencari rekan yang bisa diajak kerjasama. Yang kedua, lokasi usaha. Saya menentukan tempat usaha yang banyak dikunjungi atau dilewati banyak orang. Saya menentukan lokasi usaha juga harus memperhitungkan modal yang akan dikeluarkan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau SDM. Di sini saya membutuhkan karyawan yang bertugas untuk pelayan dan juga kasir. Terima kasih. Dari saya, startup di bidang agama. Alasan memilih startup itu karena sekarang ini banyak anak-anak terutama di kota yang kurang akan pendalaman ilmu agama, dan juga mereka kesulitan mendapatkan guru privat agama yang kompeten. Konsepnya adalah nantinya kita akan menjalin kerjasama dengan pondok pesantren untuk menyeleksi para guru-guru agama dan melakukan promosi di sosial media. Selanjutnya kita membuat sebuah web yang memudahkan pengguna untuk mencari guru privat agama yang sesuai. Untuk pembayarannya bisa melalui OVO dan rekening bank. Sekian, terima kasih. Untuk saya sendiri ialah membuat startup di bidang musik. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, termasuk musisi. Dan menurut saya, musisi adalah salah satu pekerjaan yang memiliki nasib paling buruk di masa pandemi seperti sekarang. Karena untuk pekerjaan lain seperti guru misalnya, mereka masih melakukan pekerjaannya dari rumah atau WFH. Sedangkan musisi tidak, karena pekerjaannya adalah sebagai penampil. Jadi pengimplementasiannya di sini saya ingin membuat sebuah platform, baik itu web ataupun aplikasi mobile, yang membuat para musisi yang sebelumnya bekerja sebagai penampil menjadi seorang pengajar. Untuk pembayaran jasanya sendiri saya menggunakan metode cashless.
Sekian, terima kasih. Untuk teman-teman, kita pilih satu saja pendapat. Kalau dari saya sendiri, saya memilih Saudara Krisna. Bagaimana dengan yang lain? Saya setuju pendapat Aglis karena Krisna lebih kompleks. Terima kasih. Saya juga setuju pendapat dari Krisna. Saya juga setuju pendapat dari Krisna. Oke, kali ini kita telah menemukan pendapat dari Krisna yang paling sesuai. Untuk jabatannya sesuai dari diskusi WA kemarin menurut pengalaman dari masing-masing orang. Untuk CO yaitu Krisna, CMO yaitu saya sendiri, Aglis. Untuk COO Rizky, untuk CPO Faroid, dan CTO Anggoro. Selanjutnya kita akan memilih apa sih nama perusahaan yang cocok untuk startup kita. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki pendapat tentang startup. Kalau dari saya sendiri yaitu digital investing, karena startup yang saya konsepkan merupakan pelatihan atau mentoring. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, boleh pendapat dari Mas Krisna tadi. Saya sendiri juga setuju dengan pendapat Krisna karena namanya juga bagus dan sesuai dengan startup apa yang akan kita bikin. Untuk yang lain, apakah setuju dengan pendapat dari Saudara Krisna? Menurut saya setuju saja. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudara Krisna untuk selaku CEO untuk memperkenalkan nama perusahaan dan produk perusahaan. Dilanjutkan oleh anggota lain dengan menyebutkan nama, jabatan, dan tanggung jawab apa saja yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Majianto. Di sini saya menjabat sebagai CEO. Nama perusahaan Digital University yang merupakan perusahaan yang terjun dalam dunia besar. Produk yang dikeluarkan yaitu website dan aplikasi. Dan terima kasih. Saya sendiri Aglis Nida Maulana untuk jabatan sebagai CMO Chief Marketing Office yang bertugas untuk menangani pemasaran dari perusahaan. Perkenalkan, saya Rizky Pradana Saputra, jabatan COO Chief Operating Officer, sendiri bertanggung jawab dalam hal produksi dan produktivitas karyawan-karyawannya. Perkenalkan, nama saya Tri Anggoro, jabatan CTO Chief Technology Officer, bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh perusahaan seperti aplikasi, website, dan sistem yang lain. Perkenalkan, nama saya Faroid, jabatan CFO atau Chief Financial Officer, memiliki peran dalam masalah keuangan perusahaan. Bertanggung jawab dalam hal investasi dan investor, peminjaman dari pihak ketiga atau bank, serta bertanggung jawab dalam pembelanjaan dan aset perusahaan. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu kita memilih sebuah startup mengenai pelatihan dan mentoring di bidang kuliner atau perusahaan di bidang jasa yang nama perusahaannya adalah Digital Investor yang mengeluarkan produk berupa website dan aplikasi. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.